Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masih diberikan nikmat untuk bisa berkegiatan pada hari ini. Sebelum itu, saya terima kasih kepada Pak Mahfud selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Dan juga saya terima kasih kepada teman-teman semua untuk bisa mendengarkan nanti hasil dari presentasi saya. Langsung saja, nanti di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya atau pembahasan saya pribadi yang berjudul tentang sikap dan kepuasan kerja. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Duta Permana Baihaqi dengan akhir NIM 19. Nanti kita bisa lanjut saja ke pembahasan materinya. Nah, untuk di sini nanti saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Nah, jadi dalam dunia organisasi ini dan manajemen modern, perilaku organisasi menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk yang harus kita pahami. Ya, jadi ini ada suatu hal yang memang benar-benar harus kita pelajari karena berhubungan langsung dengan efektivitas kerja kita, kerja karyawan, dan juga dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, jadi salah satu fokus utama di sini itu dalam perilaku organisasi, yaitu adalah sikap dan kepuasan kerja. Mengapa demikian? Itu uh, karena keduanya itu menjadi suatu kaca perbandingan atau cerminan dari bagaimana seorang karyawan itu memandang pekerjaannya dan juga lingkungan di tempat kerjanya tersebut. Nah, setiap orang itu ataupun setiap individu dalam suatu organisasi itu namanya memiliki ribuan sikap yang berbeda-beda. Ya, contohnya saya dan teman saya itu sikapnya nggak sama. Ya, itu pasti berbeda-beda. Nah, juga di sini juga dari pengalamannya beda, terus dari lingkungan sosial juga beda, dan juga nilai-nilai pribadinya terutama. Dan juga sikap tersebut itu bisa dibilang positif ataupun negatif. Nah, jadi di sini sikap yang positif ini dapat meningkatkan suatu motivasi motivasi dalam menjalankan suatu produktivitas serta loyalitas terhadap organisasi. Sebaliknya juga begitu. Kalaupun negatif itu dapat menyebabkan penurunan namanya kinerja, ya. Jadi kita harus memang mengurangi hal-hal yang negatif dan meningkatkan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, manajemen itu perlu namanya memantau, memahami, dan juga mengelola sikap kerja tingkat kepuasan kerja setiap pada karyawan, ya. Jadi manajemen itu memang perlu harus kita pantau terlebih dahulu, habis itu kita harus kita kelola, kita nilai, habis itu kita evaluasi. Apa yang salah kita perbaiki. Jadi seperti itu. Pemahaman terhadap hal ini itu dapat namanya membawa organisasi menciptakan lingkungan kerja yang bagus dan juga bisa menciptakan atau merealisasikan tujuan yang ingin kita capai dalam hal-hal yang positif. Nah, untuk selanjutnya itu ke pengertian sikap. Apa sih yang teman-teman tahu arti sikap? Gitu. Mungkin teman-temannya tidak terlalu asing ya dengar kata sikap, attitude gitu. Nah, jadi secara umum sikap itu adalah namanya pernyataan evaluatif yang menunjukkan bagaimana seseorang itu menilai suatu objek atau suatu barang atau individu atau seseorang juga, bahkan peristiwa. Apakah dia menilai orang itu secara positif kah atau secara negatif kah? Maksudnya di sini positif itu secara menyenangkan atau secara buruk gitu loh, ya atau tidak menyenangkan jadi seperti itu. Nah, jadi sikap ini dia menggambarkan kecenderungan internal seseorang untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya seperti ini. Ada seorang karyawan yang memiliki namanya sikap positif ya terhadap nama pekerjaannya. Otomatis kalau si karyawan ini memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya pasti kerjanya tuh bagus. Dia memiliki inisiatif, antusias, dan juga memiliki namanya rasa tanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, apabila sebaliknya, jika karyawan itu memiliki sikap negatif, apakah pekerjaannya itu berjalan dengan lancar? Enggak, ya. Pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pekerjaan tersebut. Kalau misalnya sikap karyawan itu adalah sikap negatif.
pasti dia kurang produktif lah, tidak bertanggung jawab lah. Nah, dan juga makanya sikap di sini itu tidak hanya apa ya, tidak hanya sekedar perasaan sesaat, tetapi juga merupakan hasil dari pengalaman, pengetahuan, dan juga nilai-nilai yang pribadi tertanam dalam diri kita pribadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini sikap itu memiliki ciri-ciri teman-teman. Ya, sikap itu memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari emosi ataupun perilaku yang biasa. Yang pertama, itu dia tidak dibawa sejak lahir. Jadi, sikap ini terbentuk melalui proses namanya belajar dari pengalaman hidup, dari pendidikan, dari lingkungan sosial, ataupun budaya-budaya daerah yang ada di tempat teman-teman. Itu misalnya contoh, seseorang itu belajar bersikap namanya berdisiplin, bertanggung jawab, itu karena pengaruh lingkungan kerja gitu loh. Jadi semua itu memang tergantung dari lingkungan kerja teman-teman itu seperti apa. Mau lingkungan itu baik kah atau buruk, itu semua itu pasti berpengaruh ya. Terus yang kedua ada namanya selalu berhubungan dengan objek tertentu. Nah, sikap di sini itu namanya dia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu ditujukan pada suatu objek ya, bisa berupa orang, berupa barang, berupa juga namanya situasi ataupun gagasan. Contohnya sikap terhadap atasan, terhadap perubahan organisasi, terus ada namanya terhadap sistem kerja. Terus yang ketiga itu ada namanya dapat tertuju pada satu ataupun banyak objek. Seorang individu itu bisa namanya memiliki berbagai sikap ya. Pasti sikap orang itu berbeda-beda terhadap banyak hal ataupun dalam waktu yang bersama. Terus yang keempat itu namanya dapat berlangsung lama ataupun sementara gitu. Nah, jadi ada namanya sikap bertahan lama karena tertanam kuat dalam dirinya. Namun ada juga yang sebentar mudah berubah ya, mudah juga untuk netap gitu loh. Ya, semua tuh tergantung dalam kondisi teman-teman tuh seperti apa. Terus yang kelima itu ada namanya mengandung unsur namanya perasaan dan motivasi. Sikap ini dia melibatkan unsur emosional dan juga dorongan untuk namanya bertindak. Ya, jadi bukan hanya soal berpikir, tetapi juga soal bagaimana seseorang merasakan dan ingin bertindak sesuai dengan keinginan dia terhadap sesuatu. Nah, untuk selanjutnya adanya komponen-komponen utama sikap. Sikap itu terdiri atas tiga komponen penting yang saling berhubungan, dikenal sebagai komponen triadik sikap. Yang pertama itu ada namanya komponen afektif ya, atau bisa bilang perasaan. Bagian emosional dari sikap yaitu bagaimana seseorang itu merasakan sesuatu. Contoh, merasa senang dengan bekerja di tempat yang memberikan penghargaan. Oke. Terus yang kedua itu ada komponen namanya kognitif, pikiran atau keyakinan, ya. Bagian rasional yang berisi keyakinan atau persepsi terhadap sesuatu. Ya, contohnya meyakini bahwasanya bekerja keras itu akan membawa kesuksesan, ya. Manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dapatlah ia. Jadi sama halnya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada namanya komponen perilaku atau kecenderungan bertindak. Nah, komponen ini dia berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berperilaku sesuai dengan perasaan dan keyakinan teman-teman. Ya, contohnya ada seseorang yang puas dengan pekerjaannya, dia akan menunjukkan perilaku yaitu dengan rajin bekerja, bisa tepat waktu, dan juga dia bertanggung jawab. Nah, dari ketiga komponen ini ya, itu dia membentuk keseluruhan sikap seseorang terhadap sesuatu ya. Bila salah satunya berubah, maka keseluruhan sikap itu akan juga ikut berubah, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Kira-kira seberapa konsistenkah sikap itu? Nah, sikap ini itu bukanlah namanya suatu hal yang menetap dalam diri kita. Kadang tetap, kadang juga berubah, ya. Dia nggak nentu seperti itu, teman-teman. Dan juga sikap ini dia dapat juga berubah karena satu hal ataupun hal-hal yang lainnya. Perubahan sikap ini itu mampu namanya menjadikan orang yang tadinya bersikap negatif terhadap objek menjadi lebih positif. Malah ada juga kebalikannya. Ketika kita melakukan hal sesuatu negatif, tiba-tiba kita seiring berjalan waktu kita akan bisa berubah ya dengan sikap yang negatif menjadi positif.
ada juga yang positif menjadi negatif gitu ya. Semua itu tergantung dari diri kita. Ketika kita ingin berubah bisa menjadi lebih baik, kita akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau sikap kita hanya ingin di fase terburuk atau hal-hal negatif, ya udah kita stuck di situ aja. Tapi kalau kita ada rasa ingin berubah, ketika kita introspeksi diri kita, oh ternyata sikap aku ini kurang baik, pasti kita bisa berubah menjadi lebih baik ke arah sikap yang positif ya. Jadi seiring berjalannya waktu itu pasti berubah ya. Jadi sikap ini bukanlah suatu hal yang menetap. Kadang kadang bisa berubah, kadang enggak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apakah perilaku mengikuti sikap? Ya. Sikap dan perilaku itu memiliki hubungan yang sangat erat ya teman-teman, sangat erat, nyatu dia. Tetapi tidak selalu sejalan, pasti berbeda. Ya, secara teori sikap itu menunjukkan perilaku, menentukan perilaku artinya seseorang ini akan bertindak sesuai dengan pandangannya terhadap suatu hal. Gitu. Namun dalam kenyataannya perilaku seseorang juga bisa dipengaruhi oleh namanya faktor. Ya, faktor lain seperti tekanan sosial, kebijakan dalam suatu pekerjaannya, ataupun situasi ekonominya. Ya, jadi berbeda-beda. Contohnya, tadi seorang karyawan mungkin memiliki sikap namanya negatif terhadap perusahaan, tetapi dia akan menunjukkan kinerja yang secara maksimal karena beban kerjanya itu yang terlalu berat. Jadi seperti itu contohnya. Nah, untuk selanjutnya nih, kepuasan kerja. Tahu nggak sih teman-teman kepuasan kerja itu apa? Bisa dibilang job satisfaction. Nah, jadi kepuasan kerja itu adalah suatu perasaan positif seseorang terhadap pekerjaan yang timbul dari namanya evaluasi berbagai aspek pekerjaannya. Kira-kira kita ini ditempatkan di sini, kita puas nggak sih dalam pekerjaan ini seperti itu? Ya, kira-kira kamu diletakkan di perusahaan ini, kamu bisa nggak sih puas? Maksudnya bisa menikmati pekerjaan itu, ya. Jadi kepuasan kerja itu bukanlah namanya konsep tunggal, melainkan gabungan dari beberapa faktor seperti gaji, ya, terus ada lingkungan, terus ada hubungan pekerjaannya dengan hubungan pekerjaan dengan rekan-rekan pekerjaan itu seperti apa. Jadi itu otomatis kan karyawan yang puas dengan pekerjaannya itu memiliki namanya motivasi tinggi, loyalitas yang kuat. Habis itu dia pasti pasti dia bertanggung jawab dan juga disiplin. Dan juga sebaliknya, ketidakpuasan kerja itu sering memunculkan namanya stres, juga malas kerja, tidak ada inisiatif, ya. Otomatis malah dia bisa berpikir untuk pindah tempat kerja. Nah, untuk selanjutnya mengukur kepuasan kerja. Ada dua cara nih untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, pendekatan penilaian tunggal atau bisa dibilang objektif survei, yaitu memiliki namanya menilai kepuasan kerja secara keseluruhan. Biasanya melalui pertanyaan sederhana seperti seberapakah puas Anda dengan pekerjaan Anda ini? Gitu. Terus yang kedua ada namanya pendekatan deskriptif, ya, atau bisa dibilang deskriptif survei, yang itu mengukur suatu pekerjaan, kepuasan pekerjaan seseorang berdasarkan berbagai aspek ya, pekerjaan seperti gajinya, terus kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya seperti apa, ya, apakah dia baik dengan karyawan ini, dengan sesama rekan kerjanya gitu. Nah, pendekatan ini biasanya memiliki gambaran yang lengkap mengenai faktor-faktor mana yang paling mempengaruhi di kepuasan kerja. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya nih, seberapa puaskah seseorang itu dalam pekerjaannya? Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya, bahwa karyawan umumnya itu lebih puas terhadap namanya rekan kerja dan pengawasnya, ya. Karena faktor sosial itu seringkali terjadi memberi dukungan ya, dukungan emosional. Namun dari karyawan ini cenderung kalau misalnya kurang puas terhadap gaji dan kesempatan promosi. Karena kedua hal ini sering dianggap tidak seimbang, teman-teman. Ya, pasti tidak seimbang dengan usaha yang telah diberikan. Artinya hubungan sosial ini itu di tempat kerja menjadi faktor yang sangat penting ya dalam menjaga keseimbangan emosional dan motivasi kerja. Apalagi kalau ke gaji ya itu sangat penting banget ya. Kita bekerja itu apa gitu. Nah, untuk selanjutnya ada 5 dimensi, kepuasan kerja, teman-teman, ya. Terus kalau misalnya menurut teori perilaku organisasi itu ada 5. Pertama, pekerjaan itu sendiri, ya seberapa menantangkah pekerjaan itu, bermakna nggak kira-kira pekerjaan yang kita kerjakan itu. Terus yang kedua, upah dan promosi, ya tingkat keadilan, kesempatan untuk berkembang di dalam suatu organisasi. Pasti kita diberikan namanya upah ataupun gaji, ya. Terus yang kelima ada kondisi kerja, gimana sih
lingkungan kerja kita itu baik atau enggak. Sama halnya dengan yang keempat, rekan kerja dan juga atasan. Kira-kira atasannya ini gimana ya, enak apa enggak, menginjakkan kita atau enggak, atau bisa kan seharusnya atasan itu mengayomi karyawan-karyawannya. Terus yang kelima itu kesesuaian antara pekerjaan dan juga kepribadian. Jadi kita harus membedakan nih teman-teman antara pekerjaan kita dengan kepribadian kita sendiri seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, sikap itu adalah cara kita menilai sesuatu bisa positif ataupun negatif. Sikap itu terbentuk dari perasaan, pikiran, dan juga kecenderungan kita untuk bertindak. Kepuasan kerja artinya ini perasaan senang atau tidak senang seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini itu dipengaruhi oleh gaji, jenis pekerjaan, atasan, teman kerja, ataupun yang lainnya. Ya, dan juga di sini sikap dan perilaku tidak selalu namanya sejalan. Kadang orang yang punya sikap tertentu gitu, tetapi tidak langsung ditunjukkan dalam tindakan karena ada faktor lain seperti pengalaman, tekanan, dan juga hal-hal yang lain. Seberapa penting itu bagi diri dia sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada dosen pengampu, selaku dosen pengampu Pak Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.